Dikisahkan pernah ada sebuah kisah nyata yang sangat memilukan yang sempat terjadi di sebuah desa terpencil yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana ada seorang anak yang pernah diterkam dan juga dicabik-cabik oleh Raja Bedul Hutan. Tapi sebelum kita lanjut, kita masuk dulu ke intronya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1970-an atau sekitar tahun 1980-an di sebuah wilayah yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Dusun Cimapak, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih sama lokasinya? Lanjut. Dahulu di dusun terpencil tersebut memang sedang marak aksi perusakan ladang ataupun kebun milik warga oleh para koloni bedul hutan dan juga koloni kera. Akhirnya para warga pun geram akibat perusakan tersebut, di mana mengakibatkan warga harus gagal panen. Ya, karena sumber penghasilan warga sekitar hanya mengandalkan dari hasil ladang dan juga kebun mereka itu. Lalu para warga yang geram tersebut sepakat untuk memburu para bedul hutan dan juga kera itu. Para warga membekali diri mereka dengan senapan dan juga tombak. Tapi kali ini mereka mengutamakan memburu bedul terlebih dahulu ketimbang kera. Akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah kebun ataupun hutan, sambil menunggu warga lainnya yang memang belum datang saat itu. Saat sedang menunggu, ada salah satu warga yang tiba-tiba nyeletuk. Pokoknya mah kuaing arek dipantek, dicacak eta bedul mun benang. Kira-kira artinya gini guys. Pokoknya mah mau saya tancap, mau saya cincang-cincang itu bedul kalau dapat. Sambil dengan nada bicara yang sangat emosi. Singkat cerita, setelah semua warga telah berkumpul dengan lengkap, akhirnya mereka mulai membagi beberapa kelompok. Dan mereka mulai menyisir di sekitaran hutan, ladang, bukit-bukit, aliran sungai, dan ke dekat arah perkampungan. Setelah beberapa saat mereka menyisir lokasi, tiba-tiba terlihat koloni bedul di sekitaran hutan. Lalu warga mulai melumpuhkan para bedul itu dengan senapan angin dan juga tombak. Sebagian dari bedul itu ada yang tumbang, dan sebagiannya lari ke dalam hutan. Sontak para warga yang memang geram itu pun langsung mengejar para koloni bedul itu ke dalam hutan. Tapi saat para koloni bedul itu lari ke dalam hutan, tiba-tiba terlihat ada satu bedul dari kejauhan yang malah berlari ke arah perkampungan warga. Dan sebagian warga yang masih ada di situ mulai berusaha untuk melumpuhkan bedul tersebut menggunakan senapan mereka. Tetapi ada hal yang ganjil dan sangat tak masuk akal, di mana bedul itu tidak mempan dilumpuhkan menggunakan senapan para warga. Padahal para warga sudah 10 kali lebih mencoba melumpuhkan ke arah badan dan juga kepala dari si bedul itu. Tapi aneh, tidak mempan sama sekali dan bedul itu terus berlari ke arah perkampungan warga. Akhirnya dengan penuh keheranan, warga pun mulai mengejar dan juga mencari bedul itu. Di tempat lain, ada 2 orang anak yang sedang mengambil buah kecapi di sebuah bukit dekat perkampungan. Dan 2 orang itu adalah kakak beradik. Sebut saja nama mereka Ubay dan juga Asep. Di mana Ubay yang berusia 10 tahun adalah sang kakak yang sedang memanjat pohon kecapi tersebut. Dan Asep yang berusia 5 tahun adalah adiknya yang hanya menunggu di bawah pohon saja. Saat sedang asik mengambil buah kecapi, tiba-tiba datang seekor bedul hutan yang mendekati Asep. Di situ Asep pun ketakutan dan Ubay yang sedang di atas pohon langsung turun ke bawah untuk melindungi adiknya yang sedang ada di bawah itu. Saat Ubay turun, tiba-tiba tanpa diduga bedul itu langsung menyerang Ubay, hingga pada akhirnya Ubay pun harus terkapar akibat diterkam bedul itu. Tapi anehnya si bedul itu tidak menyerang Asep sama sekali. Ia hanya menyerang Ubay saja. Dan setelah Ubay terkapar, bedul itu pun langsung pergi tanpa menghiraukan Asep. Asep pun mulai menangis dan juga teriak-teriak kepanikan di sana. Lalu akhirnya para warga pun mendengar teriakan dari Asep dan para warga itu langsung menghampiri Asep, yang dimana jaraknya memang tidak begitu jauh. Sesampainya di lokasi, beberapa warga yang menghampiri pun dibuat terkejut bukan main melihat jasad dari Ubay yang sudah tidak berbentuk. Hingga beberapa bagian tubuhnya pun dikabarkan hilang, seperti bagian kedua lengan, kedua paha, dan juga bagian kemaluannya pun ikut hilang. Tak lama berselang, beberapa warga lainnya yang tadi terpisah ke dalam hutan
Untuk mengejar para koloni bedul itu pun melihat bedul yang memangsa Ubay tadi. Anehnya bedul itu malah jalan ke arah para warga tanpa rasa takut. Dan di situ posisinya para warga yang terpisah itu belum tahu kabar dari Ubay yang telah diterkam oleh bedul itu. Para warga pun langsung menyerang bedul itu dengan menggunakan senapan. Dan lagi-lagi bedul itu tidak mempan sama sekali setelah beberapa kali peluru diluncurkan ke arahnya. Bedul itu pun malah semakin mendekat. Dan warga dibuat semakin tercengang karena ukuran bedul itu yang sangat besar. Dikatakan bedul itu memiliki ukuran seperti kerbau dewasa dan memiliki taring yang sangat panjang dan juga besar. Ditambah lagi bedul itu terlihat berbeda karena bentuknya yang sangat menyeramkan. Di tengah-tengah keheranan, tiba-tiba Mang Udin sebut saja. Ia menyerang bedul itu menggunakan senapannya. Di sini keanehan selanjutnya pun terjadi, di mana bedul itu pun langsung terkapar oleh Mang Udin. Padahal Mang Udin hanya menyerang satu kali dengan senapannya. Sedangkan tadi warga beramai-ramai menyerang lebih dari 10 peluru saja, bedul itu tidak tumbang sama sekali. Setelah itu Mang Udin dan para warga pun bergembira karena berhasil menumbangkan Raja Bedul Hutan itu. Tetapi kegembiraan itu hanya sesaat karena tiba-tiba sebagian warga yang tadi menghampiri Asep dan melihat jasad Ubay pun memberi kabar duka untuk Mang Udin. Sebagian warga itu memberitahu ke Mang Udin bahwasalnya Ubay, anak dari Mang Udin, telah wafat akibat diterkam oleh Raja Bedul Hutan. Kegembiraan tadi pun langsung berubah menjadi sebuah tangis deru air mata. Mang Udin yang tak percaya langsung berlari ke arah jasad dari Ubay. Lalu sesampainya di hadapan jasad Ubay, Mang Udin pun sangat terpukul dan sangat tak menyangka mengapa bisa anaknya diterkam bedul hutan sampai separah itu. Singkat cerita, akhirnya Ubay pun dikebumikan. Dan setelah kejadian itu, koloni bedul itu pun sudah tidak pernah terlihat lagi di sekitaran ladang dan pemukiman warga. Tetapi semua masih menjadi misteri sampai saat ini. Mengapa bedul itu tiba-tiba menyerang Ubay? Padahal kan Asep yang justru lebih dekat dengan bedul itu di bawah pohon. Lalu kenapa bedul itu pun hanya mempan ditumbangkan oleh Mang Udin seorang? Sedangkan Mang Udin hanya warga biasa, bukan orang yang memiliki kemampuan khusus. Dan ternyata baru kali ini ada kejadian bedul yang menerkam warga di desa itu. Apa semua itu ada sangkut pautnya dengan ucapan Mang Udin di awal perburuan tadi? Karena yang di awal tadi nyeletuk ingin menombak dan juga mencacak bedul itu, ternyata orang itu adalah Mang Udin. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira ada yang punya opini ataupun kesimpulan untuk kisah nyata ini? Silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Oh iya, BTW kabarnya di Dusun Cimapak ini gak hanya kisah Raja Bedul Hutan ini saja. Ternyata masih banyak kisah misteri dan kisah-kisah aneh dan janggal lainnya. Next akan kita bahas juga guys. So jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kita. Sekian pembahasan pada kisah kali ini. Thanks for watching.